Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat pajak. Kali ini kembali lagi bersama saya Ainun Nisa di Bintex, bincang seputar pajak. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ini. Ada Ibu Sri Indah Lestari sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda KPP Pratama Cirebon 1. Halo Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ada Bapak Kresnawanto sebagai fungsional asisten penyuluh pajak mahir. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lagi booming banget nih, ya Bu? Iya betul. Panas gitu, panas ya Pak. Dan banyak yang salah persepsi ya. Iya. Lagi ramai diperbincangkan karena baru saja disahkan. Iya, jadi hari di sini kita bakal sedikit meluruskan gitu ya Pak Bu. Supaya teman-teman nih nggak salah paham gitu mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Iya. Nah, yang dimaksud UU HPP ini apa sih Bu sebenarnya gitu Bu? Nah, UU HPP itu adalah kependekan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan DPR pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 kemarin. UU HPP ini sendiri merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak, dan juga ini bertujuan untuk menutup celah peraturan yang selama ini mungkin masih sering terjadi ya. Dan UU HPP sendiri juga ini juga berusaha untuk mengikuti kemajuan zaman anak milenial ya, supaya lebih bisa Nyaman lah Bu buat milenial gitu ya Bu ya. Bisa mengadopsi kepentingan milenial dan juga semakin berkembangnya dunia usaha. Oh gitu, berarti kan secara nggak langsung itu berarti latar belakang dari adanya UU HPP ini kan demi salah satunya itu untuk lebih ramah lah di kaum milenial yang malas begini ya Bu ya. Iya. Kalau milenial kan malas-malas gitu ya Bu, kayak saya. Terus jadi selain itu tuh Pak, apalagi sih Pak yang latar belakang gitu adanya UU HPP kan nggak cuma tadi aja yang kayak Ibu sebutin gitu, Betul. Latar belakang utamanya adalah melakukan reformasi perpajakan. Jadi dengan adanya reformasi perpajakan diharapkan dapat mensejahterakan rakyat pada semuanya, baik dari sisi fiskal maupun sisi akademisnya ataupun sisi moneternya, seperti itu. Jadi adanya latar belakangnya intinya reformasi perpajakan yang menuju kepada sistem perpajakan yang lebih maju, lebih terintegrasi dan sebagainya, seperti itu. Kalau berarti kalau bisa disimpulin sih lebih lebih singkat lah ya Bu. Ya, lebih simple. Terus kemudahan lah dalam pelayanan kepada wajib pajak, seperti itu. Nah, terus nih Pak Bu, kan kita nih banyak ya Bu sosialisasi UU HPP. Iya. Nah, sudah digencar dilakukan oleh DJP gitu ya Bu. Nah, kebanyakan UU HPP ini membahas banyak malah. Masyarakat mungkin lebih tertarik ke salah satu topik iya, ya. Betul. Mengenai NIK yang jadi NPWP itu gimana ya Bu? Oh ya, betul, baik. Saya juga bingung. Iya, nah, memang selama ini yang menjadi perbincangan di masyarakat ya. Ya, memang di UU HPP ini yang di klaster KUP memang di situ dibahas tentang NIK atau nomor induk kependudukan yang menjadi identitas dan menjadi sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. NIK ini nanti sebagai identitas wajib pajak Indonesia, artinya KTP-nya nanti ke depan berfungsi sebagai NPWP, begitu. Gitu. Berarti nanti NPWP-nya itu berkaitan dengan NIK gitu. Iya. Jadi cukup satu nomor aja gitu. Iya, satu nomor aja. Kita nggak usah Tidak ngapalin ribet. banyak-banyak. Iya. Di dompet kita nggak penuh sama Iya. kartunya. Iya. Jadi kalau program itu apakah sudah dilaksanakan? Ya, kalau misalkan NIK itu masuknya ke klaster KUP ya. Sedangkan klaster KUP sendiri kan dicanangkan semenjak diundangkan, semacam itu. Nah, untuk realisasinya itu kan masih ada perlu koordinasi antar lini instansi pemerintah ya, semacam itu. Cuma nanti kedepannya ya NIK itu akan menjadi NPWP juga kedepannya, tapi nanti
teknisnya atau petunjuk pelaksananya mungkin nunggu aturan yang ada di bawahnya seperti itu. Iya. Berarti masih dalam proses mungkin Ya, ya Pak betul, ya. masih ada dalam proses atau koordinasi antar lini instansi seperti itu. Oke. Nah, kan selama ini kita tahunya kalau misalnya bikin NPWP tuh gampang gitu ya Bu ya, karena sudah online. Sudah online, iya. Benar. Bisa Tapi tetap sendiri. ada yang bilang susah loh. Iya. Iya ya, karena padahal itu sudah mudah loh ya Bu. Iya, ya. bagi yang mager ya. Iya, bagi yang mager itu susah. Nah, Bu, kenapa sih Bu malahan pemerintah malah pengennya NIK itu NPWP itu jadi satu sama NIK gitu bukan? Soalnya kan selama ini NPWP ya beda gitu buat ngurusin pajak aja gitu. Kalau NIK kan cuma buat data di negara lah gitu kan ya Bu ya. Iya. Kalau NPWP gimana? Nah, pemerintah ini sekarang kan sudah mencanangkan yang namanya satu data Indonesia ya. Jadi pengintegrasian NIK ini menjadi sejalan dengan program tersebut. Kemudian supaya kita juga memperluas basis data kita. Nah, kalau pakai NPWP kan ya yang daftar aja kan, yang jadi kita tahu kan. Nah, kalau dengan adanya NIK, nah basis data kita kan lebih luas kan begitu. Iya. Berarti Betul, betul. Ya. gimana Pak? Ya, betul. Ya, seperti yang sudah dicanangkan sebelumnya ya. Iya. Kalau di istilah orang di dunia di negara-negara yang sudah maju, negara lain sudah maju namanya SIN ya, single SIN, identity iya. number. Mungkin kalau kita namanya satu data Indonesia Iya. seperti itu. Ya, kalau sebetulnya SIN juga sudah kita laksanakan sudah dari tahun 2013, bahkan Iya. mungkin Ditjen Pajak juga sudah merintis sebelum adanya reformasi perpajakan itu sekitar tahun 2005 kami sudah ada. Iya. Jadi memang sebetulnya sudah lama digunakan. Iya, iya. Sudah Tapi- mulai arahnya ke sana. Iya. Itu kan pendaftaran IREK tuh Mbak, kan sudah menggunakan IKTP tuh. Nah, orang yang sudah mendaftar NPWP itu tidak akan bisa mendaftarkan kedua kalinya. Jadi kalau misalkan sudah terdaftar satu kali ya sudah berdasarkan NIK itu arah-arahnya sudah arah ke situ sebelum arah diundangkan tersebut seperti itu. Jadi seperti itulah. Berarti memang sudah sebenarnya sudah familiar kita tuh Iya. ya. Ya, sudah iya. mulai arahnya Iya. sebelum-sebelumnya sudah ada gitu, langkahnya gitu seperti itu. Cuma kitanya belum sadar gitu ya. Iya. Langkahnya mungkin pengesahan undang-undangnya baru sekarang Iya. gitu kan. Nah, legal. Usaha-usaha ke arahnya sih sudah dari dulu seperti itu. Nah, kan RUU HPP ini kan tadi juga berarti kan yang NIK itu baru diproses gitu ya Bu ya. Nah, Iya. terus apakah ini tuh bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan gitu Pak? Ya, kalau untuk NIK sendiri ya kan untuk undang-undang HPP sendiri kan klasternya banyak, bukan hanya masalah KUP terutama sub NIK. Cuman kalau kita bahas tentang NIK sekarang ya tentunya ya insya Allah ini akan mempermudah atau menyederhanakan ya data administrasi perpajakan kita. Sekaligus juga kita akan menambah validitas ya, bukan menambah yang memperkuat validitas data perpajakan di negara kita seperti itu. Dengan adanya satu data ini, maka satu orang itu tidak akan terjadi dua database ya. Seperti ada itu data yang ya, Iya. atau ganda Iya, gitu iya. kan. Ini Lebih- apa si A apa si B yang punya gitu kan. Lebih efektif dan efisien ya jadinya. betul. Seperti itu Ibu. Berarti berarti secara tidak langsung diharapkan satu data Indonesia ini memang mencakup seluruhnya gitu. Nah, betul, Iya, betul. iya. Karena kedepannya juga mungkin di bidang pelayanan dengan instansi terkait juga Iya, akan betul. melaksanakan ini kan ya. Iya. Semuanya mungkin ya nanti ya dengan satu nomor satu pelayanan ya. Iya, kemungkinan juga mungkin ada instansi lain yang sudah melaksanakan bisa juga. Iya, pasti itu koordinasinya ke arah situ. Iya. Satu data Iya, Indonesia iya. seperti Sebetulnya pun dari kami sudah merintis pada saat ini ya, kita melaksanakan juga penerbitan faktur pajak. Kalau tadinya misalnya kita mengeluarkan faktur pajak di aplikasinya, kemudian rekanan kita nggak ada NPWP-nya, kita coba masukkan nomor NIK, itu kan bisa. Hanya saja untuk saat ini kan prosesnya tidak bisa dilanjut. Jadi sebetulnya dari sebelumnya sudah ada, hanya saja karena kalau sekarang berarti karena yang bisa mengeluarkan
faktur pajak adalah yang PKP, otomatis dia kan harus sudah terdaftar kan, Iya, sudah punya betul, NPWP betul, ya. betul. Cuma untuk formnya itu sudah ada. Sudah ada. Iya. Mungkin ke depan dengan adanya Kedepannya ya bisa undang-undang ini kan aplikasinya mungkin bisa lanjut ya. secara legal nanti kan bisa memenuhi ya, Iya. ya secara teknisnya iya, seperti tapi itu. otomatis si wajib pajak juga harus lebih hati-hati. Karena mungkin kebocoran data karena sistem satu data Indonesia ini jadi mungkin lebih mudah untuk diretas mungkin ya Bu ya, karena satu nomor terus berkaitan dengan semuanya. Jadi kalau misalkan dapat nomornya satu langsung kena semua mungkin ya Pak Bu. Saya yakin sih kalau semua instansi dan mungkin pemerintah kita sudah untuk mencanangkan ini, otomatis kan sudah berpikir ke belakang, ke depan ya, untuk mengantisipasi ini. Iya. Dan tentu saja kembali ke si wajib pajaknya, ke warga negaranya. Iya, supaya dia juga menjaga asetnya. Asetnya termasuk di sini aset NIK-nya dia kan. Berarti selain dengan diharapkan pemerintah yang menemukan solusi untuk antisipasi ya Ibu ya, untuk terjadinya kecurangan gitu. Jadi masyarakat pun masyarakat pun harus edukasi. Iya. Berhati-hati juga menggunakan datanya dia. Jangan main upload sembarangan. Jangan main upload sembarangan. Iya. Nanti takut datanya di copy ke orang, nanti jadikan transaksi online dengan yang tidak seharusnya atau yang tidak bersangkutan ya itu. Iya. Berbahaya. Saat ini aja belum penggunaan NIK sudah banyak. Jadi tergantung dari kita sendiri juga sih. Ya, pertama yang dari kita sendiri, yang kedua untuk mungkin sedikit menambahkan di dalam Undang-Undang KUP kan ada namanya kerahasiaan data kerahasiaan wajib pajak. Jadi petugas pajak itu kan secara betul-betul karena dilindungi undang-undang itu menjaga kerahasiaan data-data yang integritas kita juga ya dipertaruhkan. Ya betul, karena ada sanksi-sanksi tertentu nanti ya apabila bocor seperti itu. Jadi mulai kapan ya Pak kira-kira NIK ini diaktifasikan sebagai NPWP? Ya, kalau untuk ininya ya, untuk peraturannya sendiri kan semenjak dicanangkan ya. Tapi untuk efektifnya itu direncanakan tahun 2023. 2 tahun lagi ya? Iya. 2023 ya. Ya mungkin karena butuh proses kerjasama antar lini instansi, kemudian perlu kerjasama IT-nya juga ya kan. Itu kan perlu IT yang koordinasi IT antar lembaga aplikasinya seperti itu. Nah ya, jadi ya mungkin 2023 direncanakan sudah efektif berlaku seperti itu. Kita berharap lebih cepat. Ya. Iya, jadi untuk saat ini kalau misalnya membutuhkan NPWP, jadi masih harus mendaftar melalui IREK, secara betul. online. Ya. Tapi basis datanya sudah mengkerucut tuh berdasarkan NIK ya. Iya, Nah, tapi itu untuk sudah saat mengkerucut. ini memang di kami karena aplikasinya belum mengakomodir untuk itu, berarti untuk pendaftaran NPWP masih menggunakan aplikasi IREK DJP. Iya. Berarti Bu, kan dengan adanya NIK nih, kan tadi kalau sekarang kita masih bikin NPWP ya Bu ya. Iya. Nah kalau nanti insya Allah 2023 ini katanya kan mau diluncurkan untuk NIK sebagai NPWP ya Bu ya. Nah nanti gimana ya Bu dengan wajib pajak? Jadi kan kalau NIK semua warga Indonesia punya nih Bu. Iya. Bayi juga punya NIK. Iya. Gitu. Nah nanti itu tuh semuanya langsung jadi wajib pajak kah atau enggak Bu? Jadi untuk menjadi wajib pajak masih sama aturannya selama dia memenuhi syarat subjektif dan objektif ya, begitu ya Mas ya? Betul, ya betul. Jadi daftar dulu nggak Bu ke KPP lagi atau gimana? Untuk yang untuk kedepannya nanti jadi ada 2 metode ya, kalau sesuai dengan arahan Dirjen kemarin. Yang pertama si ini wajib pajak yang sudah punya NIK ini, dia setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dia melakukan aktivasi. Untuk aktivasinya ini nanti kami belum tahu karena belum ada petunjuk pelaksanaannya, apakah harus datang ke kantor pajak
atau secara online, kemungkinan sih lebih ke online ya, karena Iya, sekarang kan betul, sudah betul, eranya betul. digital ya. Ya, betul, Nah, betul. kemudian ada satu lagi yaitu diaktifasi oleh kami Fiskes ya, petugas pajak, apabila dia mungkin mempunyai transaksi atau penghasilan yang memang mengharuskan dia harus sudah menjadi wajib pajak atau punya kewajiban untuk membayar pajak. Ini sama halnya seperti yang aturan sebelumnya, seperti kalau kita NPWP secara jabatan itu, iya, jadi masih sama. Jadi mendaftar. Kalau filosofinya berarti sama ya, kita bisa mendaftar sendiri atau di NPWP kan secara jabatan oleh Fiskes. Iya. Betul. Nah, terus Bu, kan nanti 2023 kan berarti NIK nih udah jadi NPWP ya Bu ya? Iya. Nah, terus gimana nasib wajib pajak yang udah punya NPWP Bu sebelumnya? Misalkan sudah buat NPWP dari tahun 2005, 2010 gitu. Nanti NPWP-nya ini berubah sesuai NIK atau masih tetap pakai NPWP-nya Bu? Nah, otomatis nanti akan berubah sesuai NIK-nya karena setelah diundangkan sebetulnya itu kan sudah berlaku ya. Hanya saja secara sistem dan administrasi kita sedang dibangun ya. Jadi otomatis nanti akan menjadi menggunakan NIK tadi. Nah, untuk yang orang pribadi menggunakan NIK, kemudian untuk yang badan menggunakan NIB ya. Iya. Makanya sekarang sedang banyak sekali ini yang ngurus NIB ya. Lancar ya, Iya. Ternyata arahnya ke sana. Mungkin mereka sudah dapat info duluan ini, jangan-jangan iya. Udah dapat bocoran Iya. ya dari belakang. Iya, atau mereka sudah lebih mempelajari lebih dalam dulu ini. Wah, ternyata sebenarnya kita juga udah maju sebenarnya Bu ya. Iya. Cuma nggak di spoiler, nggak dibilang dulu Bu. Mungkin. Jadi langsung udah bikin ini dulu aja gitu. Oh iya. Atau mungkin juga memang instansi terkait juga sudah mulai ini ya. Sebelum dibahas undang-undangnya kemungkinan sudah ada antar instansi ini mungkin sudah ada apa ya istilahnya Diskusi mungkin. koordinasi Ya, mungkin ya lebih ke Koordinasi, koordinasi dari kolaborasi. ya karena yang memutuskan kan DPR ya, jadi dari DPR juga mungkin kan sudah ada koordinasi dengan instansi yang lain juga. Berarti kan Pak tadi kata Ibu kalau misalkan yang punya NIK itu yang nggak punya NIK tuh belum tentu wajib pajak gitu ya Pak. Ya, Nah, betul. terus berarti kan apakah semua orang nih harus bayar pajak Pak? Karena kan secara otomatis punya NPWP, sedangkan NPWP katanya kalau misalkan punya NPWP itu harus Membayar pajak gitu kalau Iya. punya NPWP ya. Ya Iya. ini ya, ini yang lagi ramai ini ya. menjalankan betul. kewajibannya Iya, perpajakannya gitu iya, Bu. melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terutama mikirnya, aduh punya NIK, saya berarti punya NPWP, saya harus bayar pajak. Nah itu gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk pajak sendiri kan dasar perhitungannya kan bisa secara subjektif maupun secara objektif. Kalau secara objektif kan kita tidak melihat subjeknya siapa, baik itu anak kecil, orang dewasa. Tapi kalau orang kecil atau orang dewasa itu objeknya dikenakan PPN ya, secara langsung atau dan tidak sadar yang bersangkutan sebenarnya sudah membayar pajak seperti itu. Misalkan membayar PPN, membeli apa gitu, barang HP gitu kan, anak kecil kan sudah beli HP tuh, dia nggak sadar tuh padahal sudah kena PPN seperti itu, PPNBM. Cuman untuk kewajiban perpajakannya kan di sini kan dikenakan setelah ada syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif itu yang melekat pada diri wajib pajak sendiri, yang seperti usianya harus minimal umur 18 tahun seperti itu sesuai dengan peraturannya. Untuk objeknya sendiri apabila wajib pajak telah memperoleh penghasilan ya kan melebihi PTKP atau penghasilan usaha yang melebihi di atas 500 juta kalau berdasarkan peraturan yang sekarang gitu, seperti itu. Ya, itu seperti itu. Nah, itu tadi kekhawatiran masyarakat jadi terbantahkan kan ya. Apalagi sekarang ada di HPP ada batasan 500 juta masih ya Oh, iya, PTKP ya. betul. Untuk UMKM. iya, pusat UMKM. Iya. betul. Kalau kalau sebelumnya kan mereka khawatir ya. Iya. Waduh, NIK jadi NPWP dari bayi udah suruh bayar pajak nih. Udah netizen ya. Udah pada komentar. Iya. Belum apa-apa udah komentar. Iya, Nah, pada ternyata kan tidak seperti itu, apalagi di HPP sekarang malah UMKM
semakin Semakin diuntungkan juga, Iya. dimanjakan ya kalau istilahnya. sangat dimanjakan. Sangat dimanjakan. Ya, itu Iya, ada tujuannya adalah batasan. untuk meningkatkan keadilan Meningkatkan sosial. keadilan, Jadi iya. yang kaya mungkin nanti di tarif yang baru itu kan semakin tinggi tuh, Iya, ya kan. betul. Yang istilahnya yang penghasilan di bawah semakin tarifnya semakin rendah. Kemudian ada lagi yang semacam tadi yang PPh atas UMKM sampai dengan 500 juta tidak dikenakan PPh final UMKM. Jadi kan ya mungkin dengan adanya aturan itu meningkatkan keadilan sosial di Indonesia gitu, Iya. pemerataan semacam Iya. seperti itu. Dan juga mungkin untuk lebih memacu para UMKM meningkatkan kegiatan usahanya. Ya. Nah, itu seperti itu. Agar UMKM tetap langsung ayo kan. Iya, Iya, melakukan iya. melakukan kewajibannya, tapi tetap juga menjalankan usahanya seperti itu. Nah, di sini juga nanti dengan adanya pembatasan tadi 500 juta, kita juga dengan secara tidak langsung supaya si UMKM ini dalam pelaporan perpajakannya dia akan melaporkan apa adanya. Karena kan masih di bawah 500 juta. Saya lapor apa adanya deh. Omset saya. Mudah-mudahan. Nah, kalau Yang penting sebelumnya jujur ya, Bu. kalau sebelumnya kan mereka kan tarif setengah itu ya. Dibuat-buat kan pasti ada lah ya, dibuat-buat lah biar setengah biar dapatnya segini. Biar saya bayarnya cuma segini. Nah, dengan adanya batasan 500 juta ini otomatis mereka akan berusaha untuk melaporkan keadaan sesungguhnya Ya, sebenarnya self-assessment. karena masih di bawah 500 juta lapor apa adanya kan gitu. Karena diharapkan kejujurannya dulu Iya, ya, Bu, ya. iya. Cuma nanti ada di kontrolnya tuh, di kontrolnya kan ada namanya satu data Indonesia. Iya. Nanti semua transaksi bisa kelihatan. Iya, iya. Kita nggak bisa bohong. Ya, seperti itu. Nanti kan arahnya seperti itu mungkin preventifnya Iya. nanti. PMM berarti. Berarti emang kalau satu sistem Indonesia ini memang- Satu data Indonesia. iya, satu data Indonesia ini memang luar biasa ya Pak Bu. Jadi nggak bisa bohong. Harus jujur. Iya, transaksi online juga kan sekarang memasukkan NIK-nya kan ya seringnya ya. Nah, itu nanti kan ketahuan. Tapi ya jangan takut kalau memang belum memenuhi Iya, betul. syarat subjektif dan Betul. objektif ya. Jangan sampai ngaku nggak punya, tahu-taunya Iya. online beli Tesla. Iya. Mobil Biar nggak Tesla. kena PPN, Iya, Pak. itu. Kalau dipajak ngakunya nggak mampu, pas lihat catatannya kan bisa kan Iya, mobil Tesla iya. sekarang yang lagi mobil listrik. Iya benar. Wah, berarti memang diharapkan orang-orang makin jujur gitu Ya, ya Bu, Iya. ya. betul. Biar Yang tidak mampu ya nggak dipajakin, yang mampu ya memang harus bayar sesuai dengan kemampuannya Iya, seperti itu. kita membangkitkan lagi asas kegotong royongan. Iya. Ya, seperti itu. wah, mantap ini HPP. Nah Bu, terus kan berarti sudah terjawab ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya gitu ya Bu, yang sudah berpenghasilan tapi belum punya NPWP gitu tuh Bu, kan diaktifin nicknya tuh Bu. Nah terus gimana kalau bagaimana dia bisa tahu kalau misalkan NIK-nya itu sudah diaktifkan atau belum gitu Bu? Nah, tadi kan ada dua opsi ya. Bisa dengan mengaktifkan ke kantor pajak sendiri, atau kalau memang dia belum ada penghasilannya dan tidak ada transaksi yang memang mewajibkan dia untuk menjadi wajib pajak dan ber-NPWP, otomatis dia kan belum aktif. Atau kalau memang masih ragu, silakan datang ke kantor pajak yang terdekat kan. Mungkin untuk kedepannya, kan ini juga belum ada petunjuk teknisnya ya. Iya, betul. Iya, karena belum ada petunjuk teknisnya. Mungkin kalau kedepannya sudah ada petunjuk teknisnya tapi belum dapat info, silakan jangan takut untuk datang ke kantor pajak ya. Kalau biasanya kan orang udah berpikir Segan gitu. serem dulu. Dapat surat dibiarin aja, padahal cuma himbauan untuk lapor. Padahal kalau dia lapor harusnya nggak dapat denda karena tidak suratnya aja nggak mau dibuka, padahal cuma himbauan mengingatkan, akhirnya jadi malah kena denda kan. Iya. Betul itu. Berarti jangan takut ya Bu buat datang ke KPP biar kita nggak dapat berita hoax ya Bu ya. Iya. Karena kan selama ini UU HPP begitu HPP keluar gitu kan banyak keraguan, kecemasan masyarakat Iya. gitu ya Bu mengenai berita-berita yang menyimpang gitu lah Iya, ya Bu istilahnya. Jadi kalau misalkan mau tahu berita yang valid gitu Iya. yang benar sesuai fakta, mending datang ke KPP aja. Iya, atau mungkin kedepannya UGC bisa mengadakan ini lagi podcast yang per
per klaster ya, karena kan ada beberapa klaster. Banyak itu temanya banyak Iya, sekali. kan ada beberapa klaster. Mulai dari Kan pajak karbon. ini baru menjadi salah satu Secuil. pasal dari klaster KUP. KUP. Iya. KUP ya Bu. Iya, dan ini KUP dan Belum ini salah ada- satu pasalnya aja yang tentang Ya, NIK. betul. Perubahan, Iya. ada perubahan sanksi kalau di KUP itu banyak sih. Iya. Nah, ada PPH kelas Ayo jadwalin. banyak sekali sih ini temanya nanti sub temanya. Iya. Nah, berarti keren ya Bu. Wah, banyak banget kasarnya. Berarti Pak, ketika ada seseorang wajib pajak nih ya Pak, yang yang sekarang udah nggak bekerja nih Pak. Nah, ada terus juga beliau tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, apakah tetap dilakukan perubahan data? Maksudnya dari NIK ke dari NPWP ke NIK itu atau dan bagaimana kalau misalkan sudah dilakukan perubahan nih Pak dari NIPWP ke NIK, tapi bisa nggak Pak melakukan pembatalan perubahan gitu Pak? Pembatalan perubahan maksudnya gimana tuh? Kalau dari NIK ke NPWP. Jadi Mungkin. kalau perubahan yang diperubahkan itu perubahan misalkan usaha, perubahan lapangan kerja seperti itu masih bisa dilakukan perubahan seperti itu atau perubahan alamat ya. Tapi kalau misalkan perubahan misalkan tadinya kerja kemudian tidak kerja kan, kalau menganut dengan sistem peraturan yang sekarang itu kan ada namanya wajib pajak aktif dan non efektif. Nah, seperti itu apabila tidak memulai penghasilan lagi atau sudah tidak secara aktif untuk melaporkan perpajakannya karena disebabkan oleh lain dan suatu hal, dapat mengajukan non efektif seperti itu kalau kita berpatokan pada peraturan pajakan sekarang. Tapi kalau mungkin kemudian nanti kedepannya bagaimana ya, selama peraturan itu tidak dirubah ya akan tetap berlaku seperti itu gitu intinya gitu, seperti Iya. itu. Namun non efektif ini hanya bersifat sementara ya, nanti bisa dan ini juga menghilangkan sementara kewajibannya untuk tidak melakukan kewajiban pelaporan. Jadi untuk pembayaran dia masih bisa, misalnya dia bertransaksi, misalnya membayar ada transaksi tertentu dia membayar pajak, dia masih bisa. Tapi mungkin untuk pengadministrasian berikutnya karena statusnya non efektif kemungkinan tidak bisa diefektifkan lagi. Iya, diefektifkan lagi. Iya, begitu. Karena sebetulnya ini hanya menghilangkan sementara kewajibannya untuk melapor, yang terutama kalau orang pribadi kan ini tadi berhubungan dengan orang pribadi ya, pekerjaan mungkin di SPT tahunannya. Kalau sebaiknya sih kalau memang tidak bekerja dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kewajibannya kan hanya melapor saja kan, berarti kan karena tidak ada pajak yang dipungut kan. Nah, ya lapor aja. Tapi kalau lama ya lapor nihil ya. Iya. Iya, betul. Lapor aja ya Bu. Iya, lapor nihil ya. Nggak usah takut Iya. cari gitu ya. Iya. Secara Lapor online SPT sekarang, tahunan. bisa pakai HP. Iya, pakai HP juga kan? Iya. Nah Pak, Ya. kan kita mau berubah nih Pak dari NIK, dari NPWP ke NIK gitu ya Pak. Nah terus apa dampak, meskipun tadi sudah sempat disinggung ya Pak mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Nah terus kalau misalkan itu ada dampak negatif lain nggak sih Pak dari perubahan NIK menjadi NPWP ini Pak? Kalau untuk bidang administrasinya sih tidak ada tidak ada dampak negatif ya. Dalam artian nanti data-data itu kan satu database terus gampang dalam pengadministrasian, kemudian nanti tidak ada namanya data ganda ya antara si A dan si B, walaupun namanya sama tidak akan tertukar ya seperti itu karena adanya nomor yang berbeda ya kan seperti itu. Tapi kalau dampak negatif buat diri kita sendiri ya kembali lagi kepada diri kita supaya jangan mudah untuk membocorkan data kita sendiri ke media sosial atau ke yang lain, karena dunia sekarang kan berbeda dengan masa lalu. Kita bisa mengakses semuanya dengan secara online seperti itu. Karena sekarang kita nyari di Google aja nama Iya, udah muncul. Iya. semuanya Iya. Iya, Ainun. di muka saya muncul Pak. Iya. Pak Habibie namanya. Iya. Sebelahnya Iya. Pak Habibie. Apalagi nanti KTP difoto, disebarkan. Jangan sampai. Jejak digital berarti. Iya. Betul. Digital itu susah dihilangkan. Iya. Susah untuk dihilangkan. Yang
satu hilang, satunya nemu. Iya. Ngupload Udah lagi. terlanjur nyimpen ya. Iya, betul, diupload lagi, rame lagi itu ya Pak. Nah, kan rencananya nih NIK tuh digabung sama NPWP. Nah, apakah ini tuh bocoran dong? Maaf, bukan digabung ya, berarti diganti. Diganti. Iya. Nah, itu ada bocoran nggak sih Pak? Sebenarnya pemerintah tuh pengen ngelaksanain program itu tuh memang seakhir-akhir ini kah atau memang sudah dari tahun sebelumnya gitu? Kalau programnya saya kan yang tadi dijelaskan sama Ibu ya, Iya. sudah dicanangkan sejak tahun 2013 ya mungkin Iya, ya. iya. Nah, seperti itu ya. Mungkin arahnya situ, cuman kan usaha-usaha untuk ke arah sana kan tidak bisa dilakukan secara instan ya. Perlu koordinasi, perlu pembicaraan ya seperti itu. Dan mungkin juga perlu apa ya? Perlu kesediaan antara berbagai stakeholder untuk saling memahami bahwasannya ini penting untuk negara kita di masa yang akan datang, seperti itu dengan adanya satu data Indonesia ini, seperti itu. Jadi memang sebetulnya memang rencananya itu sudah ada sejak Ya, tahun betul. lalu gitu, Betul. cuma mungkin pemerintah juga menimbang dengan Iya. SDM kita. Semuanya juga butuh proses kan? Iya. Nggak langsung instan ya, Bu. Iya. Prosesnya kan yang tadi kita jelaskan tadi ya, Bu. Iya. Gimana Bu? Yang IREK itu sudah mengerucut Iya, berdasarkan NIK iya gitu sudah kan. NIK. Kalau kita mendaftar NPWP pakai IREK itu aja, kalau NIK-nya sudah pernah digunakan, nggak bisa Nggak kan? bisa lagi, Iya. ya. Bahkan ada juga kalau misalnya yang statusnya dia menikah, kemudian suaminya punya pun sudah nggak bisa kan? Harus menyerahkan surat Pisah harta. iya pisah harta atau pernyataan melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah. Iya. Berarti memang harus ada proses. Ya, sebetulnya sih di kita berarti sudah ada kesiapan untuk kedepannya, hanya saja karena ini berhubungan dengan instansi terkait, otomatis sedang dibangun sistem yang lebih Betul. lebih mengadopsi ke instansi yang lain Betul. juga, Dan ke Undang-Undang bidang dunia HPP, usaha. iya, betul. Undang-Undang HPP sebagai sebagai legal standingnya gitu. Iya. Penjembatan mungkin. Sebagai apa ya? Ya dasar hukumnya kita Iya. melaksanakan ke arah situ. Iya. Jadi lebih orang-orang yang mengarah ke situ tuh punya dasar hukum untuk melaksanakan gitu. Iya. Sudah dilindungi lah Iya, seperti itu. tentu saja ini juga sebetulnya kita mengambil ke arah positifnya. Jadi untuk dunia usaha juga untuk lebih mempermudah, kalau sudah punya NIK mungkin tidak perlu lagi daftar NPWP kan ya, karena sudah NIK nanti kedepannya sudah menjadi NPWP. Nah itu tujuannya juga untuk lebih mendorong dunia usaha lebih mudah di sistem pengadministrasian. Nah, Bu, apa sih harapan dari NPWP yang digantikan dengan NIK ini ke depannya? Harapannya kalau dari saya pribadi ya, pendapat saya yaitu bahwasanya data wajib pajak semakin bagus ya, semakin validitasnya tinggi, karena satu orang adalah satu database, satu data wajib pajak, satu profil wajib pajak, sehingga tidak ada namanya data berganda ya, seperti itu. Sehingga dalam penggalian potensi, terus peningkatkan keadilan keadilan sosial berdasarkan pengenaan pajak juga lebih pasti ya, karena antara yang mampu dan tidak mampu akan lebih terlihat berdasarkan database tersebut. Seperti itu. Kalau Ibu bagaimana? Iya, Bisa mungkin ditambahkan? kalau sekarang kan lebih simple, tapi juga walaupun lebih simple, lebih valid, juga lebih mudah ya, lebih mudah. Tapi juga ini juga membangkitkan, karena dengan adanya data NIK otomatis semua data usaha juga dan data hartanya juga akan lebih mudah diakses. Jadi kita juga mau membangkitkan semangat kegotong royongan supaya ini yang lebih kaya, andilnya juga lebih besar ke negara. Betul, Dan, betul. iya, seperti itu. Adil lah ya, Bu. Iya, Iya, lebih iya, adil. iya. Mungkin podcast kita mungkin bahasan kita sampai itu aja dulu mungkin ya, Bu ya. Iya. Ya, sayang banget, padahal banyak lagi ya, Bu, Iya, yang nanti kita- bisa dilanjut ke klaster, lebih ke klaster mungkin ya nanti ya. mungkin lebih spesifik mungkin Iya, ya, lebih Bu, ya. spesifik, iya, ke klaster yang lain. Tak terasa waktu berjalan sangat cepat ya, Bu. Wah, kita udah ngobrol banyak, tapi waktu sudah memisahkan kita. Iya.
Mari kita jumpa di podcast lainnya, Bu. Mungkin hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami diskusikan berarti. Iya, ya, Bu, diskusikan. ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman semua bisa follow IG Tech Center di techcenter.ugj, lalu follow Instagramnya KPP Pratama Cirebon 1 di @pajakcirebon1, serta YouTube-nya di KPP Pratama Cirebon 1. Saya pamit undur diri. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktunya. Terima kasih, Terima kasih BJ atas undangannya. Mbak Terima Ainun, kasih. terima kasih rekan-rekan semua. Mari kita pakai jargonnya ya Pak ya, yang bersama pajak. Oke. 3, 2, 1. Bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.